Mengetahui rekomendasi komoditas pekan ini, kami sudah bersama Hasoloan Sitompul, analis MRG Mega Berjangka. Ya, Pak Hasoloan, seperti apa transaksi komoditas sepekan hingga sore ini dan apa saja sentimen yang berpengaruh hari ini? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Popi. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya sampaikan dulu untuk pergerakan harga yang terjadi hari ini di Bursa Berjangka Jakarta. Untuk Cafe Arabica, itu penutupan minggu kemarin itu di angka 91.450 dan hari ini bergerak positif di angka 93.050 rupiah. Nah, jadi ada kenaikan sebesar Rp1.600. Nah, ini cukup lumayan ya kalau kita lihat pergerakan khusus untuk Cafe Arabica ini. Kemudian untuk Cafe Robusta, ini kita lihat tidak ada transaksi yang terjadi. Kemudian untuk Olein, itu penutupan di pekan kemarin itu di angka 15.725 dan sekarang ada di angka 16.400. Ini juga lumayan pergerakan harganya. Kalau kita lihat ya, positif juga. Kemudian untuk gold berjangka itu kemarin di penutupannya di pekan kemarin ada di angka Rp813.200. Kemudian hari ini itu terjadi penurunan ya di angka 812.400. Jadi ada penurunan sebesar Rp800. Kemudian kalau kita lihat untuk local London itu penutupan kemarin itu di angka 1.757,05 dolar per troy ounce. Kemudian hari ini itu di angka 1.754 dolar poin 42 ada penurunan sebesar 2,63 $3. Jadi kalau kita perhatikan Mbak Popi dari pergerakan harga yang sudah saya sebutkan tadi di atas, di sini terjadi suatu pergerakan harga yang lumayan signifikan kalau menurut saya, yaitu di Cafe Arabica, kemudian Olein, kemudian gold berjangka, kakao hari ini tidak ada perdagangan ya, kemudian untuk laka London. Nah kalau saya lihat ini suatu indikasi buat kita bahwa ekonomi lokal, khususnya kita bicara kopi ini adalah suatu produk yang dihasilkan oleh Indonesia yang banyak dikonsumsi oleh rakyat Indonesia sendiri. Jadi dari indikator kenaikan harga untuk kopi ya, khususnya kopi Arabica ini, di sini kita melihat bahwa pandemi dari COVID ini sudah mulai bisa diredam. Ya, mudah-mudahan pandemi ini bisa berubah menjadi endemi. Ya, kemudian kalau kita lihat untuk produk emas juga sebenarnya masih suatu produk yang sangat digemari oleh pasar. Ini terlihat dari volume perdagangan pekan kemarin itu ada di angka 35.696 lot. Ya, dan hari ini itu sudah ada di angka 8.282,2 lot. Jadi kalau kita lihat ya, dari pergerakan harga yang terjadi sampai dengan sore ini, itu sudah ada di 8.200. Kemungkinan besar kalau sampai penutupan market nanti, saya lihat angka yang terjadi pekan kemarin itu bisa mungkin dicapai juga untuk hari ini. Nah, kemudian kita akan melihat apa sih yang mempengaruhi dari pergerakan harga emas ini. Ya kembali seperti biasa saya sebutkan bahwa emas itu musuhnya adalah dolar. Oke. Ya, jadi kalau dolar itu menguat, maka emas itu akan jatuh. Nah, kalau kita perhatikan pergerakan harga emas yang terjadi saat sekarang ini, memang dia dalam kondisi pergerakan harga yang tertekan untuk turun. Ya, itu bisa kita lihat dari pergerakan harga yang terjadi hari ini, sempat harga emas bergerak di angka 1.761 dolar per troy ounce, tapi kalau kita lihat dari harga running sekarang itu sudah ada di level 1.755 dolar, berarti ada penurunan. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa sih harga emas ini turun? Ya, seperti saya katakan tadi, ini kembali kepada dolar.
Jadi kalau kita lihat ada fundamental yang kita baca di minggu kemarin, yaitu ada berita yang informasi ini dengan melihat bahwa memang di Amerika itu masih ada ketakutan-ketakutan yang diakibatkan oleh COVID, sehingga untuk bekerja itu masyarakatnya masih dihantui oleh rasa ketakutan. Tapi positifnya itu adalah muncul lagi berita tentang non-farm payroll ini, yaitu ada koreksi. Ya. Nah, inilah yang membuat kenapa harga emas itu terus tertekan. Dan kalau saya lihat ke depan ini, kalau berita non-farm payroll ini memang terkonfirmasi ada koreksi, sehingga membuat tenaga kerja atau sektor tenaga kerja di Amerika itu di luar pertanian mengalami pertumbuhan yang positif, ya, maka memang indikasi dari emas ini masih bisa tertekan untuk turun. Jadi saran saya itu adalah hati-hati kalau kita mengambil posisi nanti kalau harga emas ini masih ada di bawah 1.760. Karena pergerakan untuk di bawah 1.750 ini masih sangat besar sekali. Baik. Seperti itu, Mbak Popi. Jadi ini yang direkomendasikan tetap emas ya, Pak Hasolowan. Bagaimana dengan CPO misalnya, kemudian juga dengan kakao bagus ini? Sekali. Ya, bagus. Jadi CPO ini sekarang adalah suatu produk yang menjadi unggulan dari Indonesia. Ya, ini luar biasa Mbak Popi ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Mungkin Mbak Popi sudah dengar berita terakhir yang dirilis oleh pemerintah Indonesia, yaitu bahwa Indonesia sudah mampu untuk menciptakan bahan bakar bioaftur. Nah, ini suatu yang sangat luar biasa, sehingga pemakaian kita untuk bahan bakar yang menggunakan minyak bumi itu akan sangat berkurang. Baik. Sehingga ini mengindikasikan kepada kita bahwa ketergantungan negara Indonesia untuk CPO, ya, tergantungnya negara Indonesia kan selama ini kan kita seperti kalau saya bilang seperti dibatasi ya kita dengan isu-isu yang dibuat oleh negara-negara Eropa tentang negara kita, sehingga kita mau menjual produk CPO kita ke negara-negara Eropa itu menjadi terkendala, ya, jadi bermasalah. Tapi ini luar biasa dari pemerintah kita sekarang ini. Pemerintah bisa mengantisipasi hal tersebut dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa mempergunakan hasil dari CPO kita itu untuk dalam negeri. Baik. Jadi menurut saya ini CPO ini akan menjadi sesuatu yang sangat bagus atau sangat menguntungkan untuk ditransaksikan ke depannya nanti. Baik. Seperti itu. Okay. Nah, kemudian tadi Mbak Popi mengatakan masalah kakao, sedikit mungkin saya sampaikan. Nah, untuk kakao kita ini memang di sini masih banyak lagi kendala ini. Ya, jadi pemerintah mungkin satu persatu untuk menyelesaikan masalah-masalah produk dari komoditas kita ini. Mungkin kalau saya lihat nanti ke depannya mungkin kakao kita ini juga sangat bisa bersaing dengan produk luar negeri. Seperti itu Mbak Popi. Baik. Terima kasih Pak Hasolowan untuk diskusi dan juga analisanya hari ini dalam Closing Market.